Selamat pagi anak-anak, ketemu kembali bersama Bu Eni dalam pelajaran IPS. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang benua-benua yang ada di dunia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan tentang kondisi alam negara-negara di benua yang ada di dunia. Nah, simak terus video pembelajarannya dari awal sampai akhir agar kalian lebih memahaminya. Dan nanti untuk latihan soal, kalian bisa kerjakan buku Bu Pena halaman 6 bagian B nomor 1 sampai 5. Bisa dikirim lewat TG Bu Eli. Selamat belajar. Pelajaran IPS kelas 9 dengan tema Kondisi Alam Negara-negara di Benua Asia. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat menunjukkan lokasi pada peta negara-negara di dunia. Yang kedua, menyebutkan iklim yang ada di negara-negara dunia. Yang ketiga, menjelaskan bentuk muka bumi pada negara-negara di dunia. Lalu berikutnya, menyebutkan flora dan fauna yang ada pada negara-negara di dunia. Nah, untuk yang pertama, perhatikan peta berikut. Adakah yang tahu ini peta negara mana? Ya, ini adalah peta Jepang. Nah, kalau kita lihat kondisi alamnya Jepang, Jepang ini merupakan sebagian besar, hampir 75%, merupakan rangkaian pegunungan sirkumpasifik. Nah, sirkumpasifik ini itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatifnya yaitu sering menyebabkan bencana alam. Nah, perhatikan peta berikut. Di situ sudah Ibu kasih panah ya, Japan itu Jepang, adalah peta Jepang, yang mana di situ dilewati oleh garis merah. Garis merah tersebut adalah Ring of Fire. Jadi daerah yang dilalui oleh lempeng Pasifik. Nah, di mana lempeng Pasifik ini menyebabkan bencana alam, seperti tsunami, seperti itu ya. Kita juga lihat Indonesia juga dilewati, makanya Indonesia pun juga beberapa kali sering mengalami tsunami. Karena secara kondisi alam letaknya itu berada atau dilewati oleh lempeng Pasifik. Nah, sehingga menyebabkan sering terjadi bencana alam. Nah, lalu berikutnya perhatikan, ini adalah merek HP yang tak asing lagi ya. Laptop ini juga tak asing lagi. Dan ini juga mobil yang tak asing lagi bagi kita. Dan ini adalah produk-produk dari Jepang. Jadi Jepang ini terkenal sekali dengan negara industri maju, khususnya di bidang elektronik ya. Nah, ini sangat terkenal sekali, meskipun Jepang ini negara kecil, ini dia masih atau termasuk dalam negara maju. Jadi di Asia, Jepang ini sangat terkenal sekali dengan sebutan macan Asia, yaitu salah satu negara maju di benua Asia. Nah, lalu berikutnya, ini adalah berikutnya kita akan bahas Gunung Fuji. Jadi Jepang juga terkenal dengan Gunung Fuji yang dijadikan sebagai simbol ikon Jepang. Nah, Gunung Fuji itu sekitarnya dikelilingi oleh sumber air panas. Selain itu juga Gunung Fuji ini juga termasuk gunung yang aktif, tetapi sudah lama sekali tidak meletus. Dan terakhir kali itu meletusnya pada tahun
1707 sampai 1708, jadi sudah lama sekali. Nah, ini adalah bagian dari Gunung Fuji. Jadi Gunung Fuji itu bukan hanya satu gunung ya, tapi Gunung Fuji itu terdiri dari 3 gunung. Jadi gunung yang paling bawah itu namanya Komitake, lalu gunung yang tengah itu Gunung Old Fuji, lalu yang paling atas atau gunung yang paling tinggi itu New Fuji. Nah, inilah yang terkenal ya, Gunung Fuji yang khas sekali dari Jepang. Nah, selain terkenal dengan Gunung Fuji, Jepang juga terkenal dengan musimnya. Jadi Jepang ini iklimnya ada 4. Yang pertama ada musim bunga. Terus ada juga musim gugur. Lalu juga ada musim panas dan juga musim dingin. Jadi di Jepang ini memiliki 4 musim. Kemudian selanjutnya kita akan bahas negara yang kedua, yaitu peta negara manakah ini? Iya, ini adalah negara Cina atau Tiongkok. Nah, Tiongkok ini yang terkenal yaitu penghasil ikan terbesar di dunia. Selain itu, Tiongkok juga penduduknya terpadat di dunia. Padat sekali ya di Tiongkok. Dan di Tiongkok juga wilayahnya 5 kali luas Indonesia. Kita bisa bayangkan ya, Indonesia segitu luasnya, ini Tiongkok 5 kali. Jadi ini termasuk negara yang sangat luas, sehingga penduduknya pun juga banyak. Lalu berikutnya, terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan plato. Gitu. Dan selanjutnya, ciri khas dari Cina, kalau kita bisa pelajari yang dari Cina yang terkenal yaitu yang pertama binatang nasionalnya yaitu binatang apakah ini? Kita bisa lihat ya, itu adalah panda yang sangat lucu. Ini adalah binatang khas atau binatang nasionalnya Cina. Lalu juga Cina terkenal dengan ulat sutranya. Ulat sutra terbaik ini dari Cina ya. Lalu juga terkenal dengan tembok besar Cina yang sangat melegenda ya. Nah, lalu untuk negara berikutnya kita tidak asing lagi dengan gambar ini, yaitu patung Liberty. Ini berada di manakah ini? Oke, betul sekali, ada di Amerika Serikat. Nah, ini adalah peta Amerika Serikat. Jadi kondisi alam Amerika Serikat itu terdiri dari wilayah pegunungan, yang mana pegunungannya berupa Rocky Mountain dan pegunungan Appalachia. Selain itu, di Amerika Serikat memiliki mata pencaharian mayoritas di bidang jasa dan bidang industri. Dan Amerika Serikat ini kaya sekali dengan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, batu bara, timah, besi, fosfat, dan tembaga. Nah, itu tadi tentang Amerika Serikat. Lalu berikutnya kita akan bahas negara selanjutnya. Ini peta negara manakah? Iya, Inggris. Inggris, kondisi alamnya itu terdiri dari dataran tinggi Skotlandia dan juga dataran tinggi Wales, ada dataran rendah England, dan dataran Inlandia. Nah, yang terkenal dari Inggris yaitu negara ini mendapat julukan kincir angin. Selain itu, di Inggris juga termasuk negara industri. Yang terkenal yaitu industri lokomotif, gerbong kereta api, industri mobil, industri alat pertanian, dan juga mesin-mesin. Ini Inggris juga termasuk negara maju ya, salah satu contoh negara di benua Eropa ya, ini Inggris. Lalu selanjutnya kita akan bahas Brasil.
Nah, Brasil ini merupakan sebuah negara yang berupa lembah Amazon, yaitu terdiri dari hutan dan air. Kita bisa lihat di peta ya, di situ. Itu hijau sekali, itu adalah hutan. Dan di situ, di sekitarnya ada aliran air. Nah, seperti ini. Ini adalah lembah Amazon. Seperti ini bentuknya. Nah, hasil pertanian Brasil itu sangat terkenal sekali dengan kopi. Brasil ini penghasil kopi nomor 1 di dunia. Lalu ada juga hasil pertaniannya berupa coklat. Dan selanjutnya ada kapas. Inilah hasil pertanian yang sangat terkenal dan menjadi produk unggulan dari Brasil. Nah, ini kopi yang sangat terkenal sekali ya. Dia menjadi nomor 1 di dunia. Penghasil kopi terbaik. Lalu kemudian negara berikutnya yaitu Mesir. Dan negara ini kawasannya itu berupa semenanjung Sinai, gurun barat, gurun timur, lembah Sungai Nil, dan juga delta Sungai Nil. Jadi Mesir itu terkenal sekali dengan Sungai Nilnya. Nah, selain itu juga industri utamanya Mesir berupa tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Nah, ini adalah lembah delta Sungai Nil. Nah, seperti ini. Penampakannya delta atau lembah Sungai Nil. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh negara yang kita bahas pada hari ini. Jadi di dunia itu negara ada banyak sekali. Jadi tadi adalah perwakilan dari negara-negara yang kita pelajari, khususnya tentang kondisi alamnya. Semangat belajar ya, meskipun kita tidak tatap muka, tapi Ibu percaya kalian memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar. Jangan lupa buka modulnya, buka buku-bukunya, dipelajari semua, dan selalu semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.